Hai, kembali lagi di channel Kimia with Mr. Bayu. Master konsep kali ini, kita akan membahas stoikiometri kimia tentang konsep mol. Stoikiometri merupakan bahasan kimia yang mencakup tentang perhitungan kimia. Untuk dapat melakukan perhitungan kimia, diperlukan basic perhitungan, yaitu konsep mol. Mol merupakan satuan SI, jumlah zat yang menyatakan banyaknya jumlah partikel zat, di mana 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Selanjutnya, bilangan ini dinyatakan sebagai bilangan Avogadro dan disimbolkan dengan L. Jumlah partikel. Hubungan jumlah partikel dengan mol dapat dirumuskan dengan X sama dengan N dikali L, di mana X merupakan jumlah partikel, N jumlah mol, L bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Seperti halnya satu lusin, apapun barangnya, jumlahnya adalah 12 buah. Begitu pula dengan mol, 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Sebagai contoh, 1 mol air sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul air. 1 mol aluminium sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom aluminium. Jadi, dengan mengetahui jumlah mol, kita dapat mengetahui jumlah partikel. Massa. 1 lusin pensil berjumlah 12 buah. Begitu pula 1 lusin buku berjumlah 12 buah. Tetapi, massa 1 lusin pensil tidak sama dengan massa 1 lusin buku. Hal ini berlaku pula untuk atom maupun molekul. 1 mol besi memiliki partikel sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom besi. Sedangkan 1 mol sukrosa memiliki partikel sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul sukrosa. Akan tetapi, massa 1 mol besi tidak sama dengan massa 1 mol sukrosa. Jadi, berapakah massa 1 mol zat? Massa 1 mol zat dinyatakan sebagai massa molar, di mana massa 1 mol zat akan sebanding dengan AR atau MR-nya. Sebagai contoh, diketahui AR besi sama dengan 56 dan MR sukrosa 342. Maka, 1 mol besi memiliki massa 56 gram, sedangkan 1 mol sukrosa memiliki massa 342 gram. Hubungan mol dengan massa dapat dituliskan dengan N sama dengan massa per AR untuk atom ataupun unsur, sedangkan N sama dengan massa per MR untuk molekul atau senyawa. Untuk lebih memahaminya, kita bahas soal berikut. Hitung berapa mol molekul yang terdapat dalam 18 gram glukosa C6H12O6 jika diketahui ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Karena yang diketahui adalah molekul, jadi kita akan gunakan rumus yang kedua, yaitu N sama dengan massa per MR. Yang pertama, kita hitung MR dari glukosa. MR glukosa sama dengan 6 dikali ARC ditambah 12 dikali ARH ditambah 6 dikali ARO. Diperoleh MR glukosa sebesar 180. Selanjutnya, mol glukosa sama dengan massa per MR. Secara kalkulasi, diperoleh mol glukosa sama dengan 18 per 180 sama dengan 0,1 mol. Volume. Volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu disebut volume molar. Pada keadaan standar, STP, yaitu T sama dengan 0 derajat Celcius dan P sama dengan 1 atmosfer, volume molar sama dengan 22,4 liter mol pangkat min 1. Sehingga, volume gas pada keadaan STP dapat dihitung dengan VSTP sama dengan mol dikali dengan 22,4 liter mol pangkat min 1. Untuk volume gas pada suhu kamar atau RTP, yaitu T sama dengan 25 derajat Celcius dan P sama dengan 1 atmosfer, volume molar sama dengan 24 liter mol pangkat min 1. Sehingga
volume gas pada keadaan RTP dapat dihitung dengan VRTP sama dengan mol dikali 24 liter mol pangkat min 1. Sedangkan pada suhu dan tekanan tertentu, volume gas dihitung dengan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan nRT, atau dapat ditulis ulang menjadi V sama dengan nRT per P, di mana V sama dengan volume dalam liter, P sama dengan tekanan atmosfer, N jumlah mol, R tetapan gas ideal yang besarnya 0,082 liter atmosfer mol min 1 Kelvin pangkat min 1. T sama dengan suhu mutlak dalam Kelvin. Apabila pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan mol sama dengan perbandingan volume gas, yaitu N1 per N2 sama dengan V1 per V2, di mana N merupakan jumlah mol, V merupakan volume. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contoh soal berikut. 8 gram gas metana, volumenya 6 liter. Pada tekanan dan suhu yang sama, berapa volume dari 3 gram gas nitrogen monoksida? Diketahui, Mr metana sama dengan 16 dan Mr nitrogen monoksida sama dengan 30. Untuk pembahasannya, mol merupakan massa per Mr. Sehingga, mol metana sama dengan 8 per 16 sama dengan 0,5 mol. Sedangkan, mol nitrogen monoksida sama dengan 3 per 30 sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya, untuk perhitungan volume menggunakan persamaan N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Sehingga, 0,5 mol per 0,1 mol sama dengan 6 liter per P2. Secara kalkulasi diperoleh V2 sama dengan 1,2 liter. Molaritas. Molaritas didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan, sehingga dapat dirumuskan M sama dengan mol per V, oleh karena mol sama dengan massa per Mr, sehingga persamaan ini dapat ditata ulang menjadi M sama dengan massa per Mr dikali 1 per V dalam liter, atau M sama dengan massa per Mr dikali 1000 per V dalam mililiter. Sedangkan, apabila yang diketahui berupa kadar atau persentase zat, molaritas dapat dihitung dengan M sama dengan rho dikali persen dikali 10 per Mr. Hubungan timbal balik antara jumlah partikel, massa, volume, dan molaritas terhadap mol dapat digambarkan dengan diagram terminal mol. Sebagai contoh, apabila yang diketahui massa, yang ditanyakan volume, maka perhitungan akan melalui mol terlebih dahulu. Dari massa, mencari mol, kemudian mencari volume. Cara membaca diagram terminal mol, yaitu dari massa mencari mol, artinya massa dibagi AR atau MR sama dengan mol. Ataupun sebaliknya, mol dikali AR atau MR sama dengan massa. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut ini. Berapa volume dari 8 gram gas belerang trioksida pada keadaan STP? Diketahui Mr belerang trioksida sama dengan 80. Pembahasan, karena yang diketahui gram dan Mr, yang ditanyakan volume, maka dari massa mencari mol terlebih dahulu, selanjutnya baru menghitung volume. Mol belerang trioksida sama dengan massa per Mr, yaitu 8 per 80 sama dengan 0,1 mol. Karena volume yang dihitung dalam keadaan STP, maka volume sama dengan mol dikali 22,4. Secara kalkulasi, volume belerang trioksida pada keadaan STP diperoleh sebesar 2,24 liter. Sekian master konsep kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di master konsep selanjutnya.